Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah perpajakan, yang dimana saya sebut nama beliau Ibu Ririn Konio, SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vira Yunita dengan NIM 9114200082. Kami dari kelas H semester 4, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi kami dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Perhitungan Pasal 21. Baik, langsung saja. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, pemotongan pajak PPh Pasal 21 dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, pemberian kerja yang terdiri dan orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, orang pribadi. Materi berikut wajib pajak PPh Pasal 21 dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesongan, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisannya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yakni Sriningsih. Kepada Sriningsih saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21 terbagi 2 kelompok, yaitu pertama ada pejabat perwakilan diplomatika, yang kedua pejabat perwakilan organisasi internasional. Kemudian materi objek pajak PPh Pasal 21 meliputi yang pertama ada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, yang kedua penghasilan yang diterima oleh pensiun, yang ketiga penghasilan berupa uang pesongan, yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai, dan yang keenam ada imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh ada penghasilan berupa honorarium, dan selanjutnya ada penghasilan berupa jasa produksi, dan yang terakhir ada penghasilan berupa penarikan dana. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi kami, yakni tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak dan penerapannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagi pegawai tetap, yang kedua bagi penerima pensiun berkala, yang ketiga bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Materi terakhir ada pajak penghitungan Pasal 21. Pajak penghitungan Pasal 21 dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Yang kedua, penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Yang ketiga, ada penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayar secara bulanan. Yang keempat, penghitungan PPh Pasal 21 untuk anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima, penghitungan PPh Pasal 21 sebagai mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi,
gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Yang terakhir, penghitungan PPh pasal 21 bagi peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.